Oke, Dela, sekarang materi kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Dela, silakan. Oke, sekarang kita coba belajar dari pengalamannya Musa. Saya ajak saudara untuk melihat pengalamannya Musa. Ya, ini adalah melanjutkan pembelajaran kita yang 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dari pengalamannya Musa. Ya, saya coba menunjukkan kepada saudara bahwa apa sih yang menjadi tanggung jawabnya kita, yang kita bisa ambil contoh dari pengalamannya seorang Musa. Ya, kalau kita lihat, kita membagi dalam 3 bagian dalam tulisan ini. Ya, kita tampilkan, kita bandingkan bagian kiri dan bagian sebelah kanan. Kita lihat dulu yang sebelah kiri. Ya, kita belajar dari pendidikan khusus 40 tahunnya seorang Musa. Ya, saudara lihat yang di sebelah kiri. Dalam segala hal, Musa telah menjadi seorang pria yang hebat sebagai seorang penulis, sebagai pimpinan militer, dan seorang ahli filosofi. Ya, ia tidak ada bandingan. Jadi artinya dari ilmu dunia dia luar biasa. Ya, dari ilmu dunia dia sangat luar biasa. Kesukaan kepada kebenaran dan keadilan telah menjadi dasar dari tabiatnya dan telah menghasilkan kesetiaan pada tujuan yang tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan dari mode, opini, atau pencapaian kesenangan. Kesompanan santunan, kerajinan, dan kepercayaan teguh pada Allah memadai kehidupannya. Ia muda dan penuh semangat, berlimpah energi dan kekuatan. Ia sangat bersimpati terhadap penderitaan saudaranya dan jiwanya bergejolak dengan satu keinginan untuk melepaskan mereka. Tentu saja kelihatan bagi hikmat manusia bahwa ia dalam segala hal cocok untuk tugas ini. Tetapi Allah tidak melihat apa yang dilihat manusia. Cara-caranya bukanlah cara-cara kita. Ya, coba kita lihat di sini. Ada bagian yang sebelah kiri, kita lihat betapa sempurnanya seorang Musa. Dia sempurna, atau dengan kata lain, dari sisi duniawinya dia lengkap, dari kesetiaannya kepada Tuhan juga dia sangat lengkap, sangat patuh. Jadi dari kacamata kita sebagai manusia, kita lihat ini adalah pemimpin yang layak. Kita lihat yang diwarnai merah. Tetapi dari kacamata Tuhan, ya, tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Jadi manusia melihat itu bukanlah yang dilihat oleh Tuhan. Caranya bukanlah cara-cara kita. Apa yang kita dapatkan? Bahwa kita ikuti dalam cerita lanjutannya, bahwa Tuhan mau menghilangkan hasil pengetahuannya dia dari pendidikan-pendidikan manusia. Kecerdasannya dari sisi kemanusiaannya itu Tuhan mau buang semuanya. Ya, jadi kita lihat kalau kita dari kacamata manusia, wah ini seimbang nih, orang istimewa nih. Dari sisi dunianya dia luar biasa, sisi Tuhannya dia juga setia. Tapi Tuhan melihat lain. Tuhan mau manusia umat Allahnya 100% hanya Tuhan. Tuhan nggak menginginkan manusia ini mempunyai dua Tuhan. Tuhan mau hanya dirinya lah yang diutamakan. Dirinya yang ada di dalam pikirannya si Musa. Tuhan tidak. Nah inilah di sini yang satu gambaran tentang Tuhan itu pencemburu ada. Tuhan menginginkan dari seorang Musa ya adalah sepenuhnya Allah ada di dalam pikirannya. Tuhan nggak menginginkan Musa mempunyai pikiran yang lain daripada selain daripada Allah. Kita temukan dari mana? Mari kita baca di sebelah kanan. Sebelah kanan Dela. Ya, kita baca pelan-pelan. Musa telah belajar banyak kebiasaan yang harus dilakukan. Pengaruh mengelilinginya di Mesir kasih dari ibu angkatnya. Ya, pengaruh mengelilingi di Mesir kasih dari ibu angkatnya. Kasih dari ibu angkatnya. Kedudukannya sendiri yang tinggi sebagai cucu raja, pesona keagungan dalam seni pelayanan di setiap bidang,
pertunjukan yang mengagumkan dalam hal penyembahan berhala dan pengulangan terus-menerus oleh para imam, dongeng-dongeng yang tak terhitung banyaknya tentang dewa-dewa. Semua itu telah tertanam di dalam pikirannya yang berkembang dan telah membentuk tabiat dan kebiasaannya pada tingkatan tertentu. Ya, nah, di sebelah kiri tadi kita nggak temukan penjelasan seperti itu. Ya, kita lihat semuanya itu telah tertanam di dalam pikirannya yang berkembang dan telah membentuk tabiat dan kebiasaannya pada tingkat tertentu. Pada sebelah kiri, kita lihat dari kacamata yang kita warnai hijau, manusia melihat Musa ini sudah mampu membedakan antara Tuhan dan manusia, kepentingan manusia. Dan kita lihat bahwa Musa ini sudah lebih Musa itu lebih mengedepankan Tuhan. Buktinya dia sangat menjaga, dia tidak mau itu tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan dari mode opini atau pencapaian kesalahan, kesopan santunan, kerajinan dan sebagainya. Jadi kelihatan kalau dari kacamata yang warna hijau dari manusia, seakan-akan Musa ini sudah lebih mengutamakan Tuhan daripada kepentingan manusianya. Ya, nah di sebelah kanan kita dapatkan penjelasan yang lebih luas. Jadi kenapa kok Tuhan tidak mempunyai cara-cara Tuhan itu bukan cara-cara manusia? Kenapa Tuhan harus buang yang pikiran-pikiran yang hasil pendidikan manusianya si Musa harus dibuang? Kenapa? Jawabannya adalah karena yang sebelah kanan. Ya, maka itu tulisan nyawa itu satu sama lain saling melengkapi. Nggak bisa kita mengandalkan hanya dari satu tulisan. Semua itu telah tertanam dalam pikirannya yang berkembang dan telah membentuk tabiat dan kebiasaannya pada tingkat tertentu. Jadi walaupun Musa ini sudah sedemikian setia menjaga kepentingannya Tuhan, tapi Tuhan melihat bahwa ada pengaruh yang tertanam di dalam tabiat dan kebiasaannya. Ya, walaupun dalam tingkatan yang tertentu katanya. Kita baca terus. Kesan-kesan ini dapat berubah seiring waktu, perubahan lingkungan dan hubungan yang dekat dengan Allah. Ya, jadi bisa berubah. Namun harus oleh usaha yang sungguh-sungguh. Jadi Musa sendiri juga harus jadi manusia baru. Ya, Musa itu harus dilakukan harus ikuti pendidikan 40 tahun karena Musa harus buang itu semua kesan-kesan. Harus oleh usaha yang sungguh-sungguh dan tekun. Oh, ini bukan tekan, sorry. Tekun. Sebuah perjuangan hidup mengangkat benih-benih kekeliruan dan digantikan dengan kebenaran yang ditanam dengan pokok. Dan itu tidak bisa dia lakukan kalau dia tetap di dalam kerajaan. Ya, kalau dia tetap berada di dalam kerajaan itu tidak bisa dia lakukan. Ya, kita baca pelan-pelan. Kesan-kesan ini dapat berubah seiring waktu. Perubahan lingkungan dan hubungan dekat dengan Allah itu dapat berubah. Namun harus ada usaha yang sungguh-sungguh dan tekun. Sebuah perjuangan hidup mengangkat benih-benih kekeliruan dan diganti dengan kebenaran yang ditanam dengan pokok. Bagaimana caranya supaya dia bisa sungguh-sungguh dan tekun? Itu adalah apa? Harus dibawa sama Tuhan di padang belantara. Kalau dia tetap di dalam kerajaannya, semua hamba-hamba, semua prajurit-prajurit menyembah kepada dia, maka Musa tidak akan mampu mengeluarkan tabiat-tabiat. Karena semua orang menyembah padanya, maka dia tidak akan mungkin dia melayani hamba-hambanya. Orang dia disembah, masa dia menyembah kembali? Maka cara satu-satunya yang paling efektif membuat Musa itu menghilangkan semua dirinya yang lama, ya, maka dia harus menyembah, melayani domba. Ya, karena domba tidak akan mungkin melihat ini yang melayani dia ini seorang anak raja kah atau seorang hamba kah. Seekor domba tidak pernah tahu yang memberi makan dia, yang memandikan dia itu siapa. Oke, kita lanjut. Meskipun Allah berencana agar Musa melatih diri melalui disiplin keras, namun dia menjadi penolong. Oke, kita terus. Tatkala Musa melihat bahwa semua karya cipta Allah bekerja seiring dengan hukum-hukumnya, ia menyadari betapa tidak pantasnya manusia menentang hukum Allah. Ya, lihat. Jadi kita lihat seorang Musa dalam pendidikannya, dia bisa lihat saya berikan huruf besar itu, ya. Ia menyadari, ya. Saudara lihat
seorang Musa, ia menyadari. Ya. Jadi bukan Tuhan yang bikin Musa sadar, tapi dalam dirinya Musa sendiri. Ia menyadari betapa tidak pantasnya manusia menentang hukum-hukum Allah. Tantangannya paling berat, memerlukan usaha yang panjang. Membawa hati dan pikiran pada segala sudut sejalan dengan kebenaran, dengan surga. Tetapi Musa akhirnya menang. Tahun demi tahun berlalu dan hamba Allah itu masih dalam keadaan bersahaja. Seorang yang kurang iman dibandingkan dia akan menganggapnya telah dilupakan oleh Allah. Seolah kemampuan dan pengalamannya lenyap di telan bumi. Saudara-saudara lihat, inilah isi di dalam pendidikan 40 harinya Musa. Jadi sesuai renungan pendahuluan kita, tidak ada kedamaian, kenyamanan di dalam ujung dari 40 hari, 40 tahun. Ya, seorang Musa juga seperti ini. Kita baca itu, tantangan paling berat memerlukan usaha panjang, membawa hati dan pikiran pada segala sudut sejalan dengan kebenaran dan surga. Tapi Musa akhirnya menang. Tahun demi tahun berlalu dan hamba Allah itu masih dalam keadaan bersahaja. Ya. Seseorang yang kurang iman kalau melihat pengalamannya Musa dibandingkan dia akan menganggapnya ia telah dilupakan oleh Allah. Jadi kalau orang melihat dari kacamata luar, bukan di dalam pengalamannya Musa, kita akan melihat bahwa Tuhan itu meninggalkan Musa. Nah, jadi artinya isi dalam 40 tahun kita nanti akan sama seperti itu. Ya, seperti anak-anak pemboros tadi, seperti bangsa Israel, ya, dibiarkan menderita seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Ya, inilah. Jadi kita benar-benar menangis dan berserah mencari Tuhan. Ya, jadi kita tidak ada tempat sandaran yang lain. Kita baca terus. Seolah kemampuan dan pengalamannya lenyap di telan. Ya, oke. Yang di sebelah kiri kita lihat, ia harus belajar untuk menurut pengendalian diri. Ya. Jadi di dalam 40 tahun itu dia harus belajar untuk menurut dan pengendalian diri. Dia harus berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Jadi kalau kemarin dia masih bersandar kepada kekuatan-kekuatannya, pengetahuannya, dalam pendidikan 40 tahun itu dia harus sepenuhnya bersandar apa dia nih? Dia harus belajar untuk menurut, ya. Terus ia harus berserah, ya. Dia harus belajar berserah sepenuhnya pada kehendak Allah. Oke? Oke, kita lanjut. Oke, itu kita lihat ya. Makhluk-makhluk fana tentunya tak tahan dengan 40 tahun pelatihan di tengah pegunungan. Nah, itu. Jadi betapa sulitnya kesulitan yang dihadapi oleh seorang Musa. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya, dari dua kutipan ini kita bisa lihat ya apa? Kita bisa lihat bahwa Tuhan sama sekali di luar pikiran kita yang manusia. Jangan kita kira kalau kita sudah mengutamakan Tuhan ya lebih dari kepentingan manusia, itu sudah cukup, sudah bisa membawa kita melaksanakan tugas-tugas sebagaimana Musa. Ternyata tidak. Tuhan minta sepenuhnya kamu harus buang. Karena yang satunya itu punya pengaruh dan membentuk tabiat kita. Itu harus dibuang. Ya, oke. Kita lanjut Dela, ke bawah Dela. Nah, ini kutipan yang lainnya kita lihat tuh. Musa telah belajar banyak perkara, sekarang ia harus lupakan. Harus ia lupakan. Jadi lihat, jadi kenapa saya tampilkan yang sebelah kanan ini? Saya mau memperlihatkan kepada saudara bahwa kita nggak bisa setengah-setengah, setengah patuh kepada Tuhan, setengah kita masih mementingkan diri sendiri. Kita mempertahankan sebagian daripada dosa-dosa kesayangan kita. Tidak bisa. Seorang Musa dia harus melupakan. Kita baca. Musa telah belajar banyak perkara yang sekarang harus ia lupakan. Dia sudah belajar banyak tuh, jadi seorang filosof yang tadi, jadi ahli-ahli segala macam itu dia harus lupakan. Pengaruh-pengaruh yang mengelilinginya di Mesir, kasih kepada ibu angkatnya, kedudukannya sendiri yang tinggi,
sebagai cucu raja kehidupan gelojo sekitarnya, terus mistik agama palsu, yaitu patung-patung ini telah meninggalkan kesan yang dalam pada pikirannya yang sedang berkembang dan sedikit banyaknya telah membentuk kebiasaan serta geser ya, serta tabiatnya. Jadi kita tadi udah baca di sebelah kiri, oh, Musa dapat menjaga imannya. Ya pada dasarnya sebenarnya Tuhan nggak usah khawatir karena Musa sudah mampu menjaga dirinya. Tapi kita baca di sebelah kanan, katanya sesedikit banyak itu tetap membentuk tabiat, ya kebiasaan serta tabiat. Waktu perubahan sekelilingnya dan hubungannya dengan Allah dapat menghapuskan kesan-kesan itu. Hal ini menuntut dari pihak Musa sendiri satu pergumulan yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan kesalahan dan menerima kebenaran. Tetapi Allah akan menjadi penolongnya bila mana pergumulan tersebut menjadi terlalu berat bagi kekuatan manusia. Saudara lihat, seorang Musa saja yang sudah mampu menjaga dirinya, itu dari kacamata Tuhan itu masih kurang. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tidak mau masuk dengan pendidikan 40 hari kita? Kita merasa cukup dengan keadaan kita sekarang ini. Ya. Sayangnya kita tidak ada nabi yang bisa dampingi kita, membantu kita. Hanya tulisan-tulisan ini yang memberikan jawaban kepada kita. Dan jawabannya adalah tidak bisa. Kita juga harus jalani pengalaman seperti anak pemboros. Kita harus membayar harganya. Ya, kita harus membayar harganya. Orang seorang Musa saja yang sedemikian patuh aja dia harus juga menjalani pendidikan 40 tahun, apalagi kita yang cenderung kita karakternya seperti anak-anak pemboros dan orang-orang Israel yang di tanah Gosen tersebut. Yalah, geser lagi yang bawah deh. Ya, sekarang kita lihat ini karena iman. Nah, kita lihat nih saya besarkan kata-kata karena iman. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Ya, jadi saudara amati yang saya besarkan. Yang pertama karena iman. Ya, saudara-saudara lihat, setelah dewasa si Musa ini menolak ya kehidupan yang penuh berkelimpahan harta, dia lebih memilih hidup menderita. Kenapa kok dia memilih hidup menderita? Kalau kita mungkin ditawarin dalam kehidupan seperti Musa, ya mungkin kita akan memilih kehidupan di dalam kerajaan. Kita tidak akan mau ikut-ikutan sengsara dengan orang-orang Israel. Tetapi kenapa Musa mau meninggalkan kerajaan dan tinggal bersama-sama dan memikirkan penderitaan dari orang-orang Israel? Karena 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 iman. Jadi artinya benar-benar karena apa dia? Karena percaya. Karena apa? Karena mengerti. Karena apa? Karena dia belajar. Jadi pembenaran oleh iman itulah yang membentuk pilihannya Musa. Apakah kita sudah mempunyai iman yang sama dengan Musa? Kita yang tidak diberikan kegelimpangan harta saja, kita sekarang belum mau ikut menderita seperti dengan bangsa Israel, penderitaan bangsa Israel. Kita aja belum, sedangkan Musa itu sudah mau meninggalkan. Tidak ada orang yang bisa di posisi seperti Musa. Musa adalah orang yang super istimewa. Ya, seorang anak raja dia tinggalkan kerajaannya, dia mau menderita dengan bangsanya karena iman, bukan karena yang lain. Ya, maka kita harus punya iman sebesar imannya Musa. Ya, kita terus. Ia menganggap penghinaan. Ya, jadi karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi kalau ia tetap berada di dalam kerajaan, ia menganggap itu suatu penghinaan. Saudara lihat, saya besarkan ia menganggap penghinaan. Ya, lihat saudara dengan yang di atas, saudara Dela geser lagi ke atasnya. Dela, yang atas tadi yang ia sadar.
Oke, terus? Nah, ia menyadari. Coba lihat, ini yang bukan Tuhan yang memaksa dia menyadari, ya. Yang menyadari adalah dari Musa sendiri. Oke? Dari Musa sendiri yang menyadari. Jadi ini saudara amati, ini penting, tentang menyadari ini adalah sesuatu hal yang penting, ya. Bukan Tuhan yang membuat si Musa ini sadar, tapi dalam dirinya Musa sendiri muncul kesadaran. Oke? Terus ada hal yang penting apakah dari kata-kata menyadari ini? Ya, terus kita, ya, dia menyadari. Oke? Terus adalah ke bawah deh. Terus terus oh, ya, berhenti. Bisa di tulisan yang ini kita lihat, ia menganggap penghinaan. Jadi bukan Tuhan yang membuat Musa itu menganggap suatu penghinaan kalau dia tetap berada kerajaan. Itu adalah kesadaran dari Musanya sendiri. Jadi artinya apa? Artinya dalam cerita pengalamannya Musa ini ada kesadaran di dalam diri seorang Musa, ya. Jadi bukan karena Tuhan yang memimpin, tapi kesadaran di dalam dirinya seorang Musa sendiri. Apa pentingnya kesadaran ini? Mari kita baca bagian bawah. Adalah apa pentingnya mengenai, ya, kita baca yang di bawah. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, kita soroti mengenai menyadari diri. Jadi pentingnya seseorang itu harus punya kesadaran di dalam dirinya sendiri, itu kita akan dalami. Ya. Dari pengalamannya seorang Musa kita lihat bahwa yang membuat Musa ini bisa menjadi orang yang istimewa adalah karena dia mempunyai kesadaran, ya, di dalam dirinya sendiri. Oke, lanjut. Yalah. Seandainya Musa tidak mempunyai kesadaran, ya, apakah mungkin Musa mau meninggalkan kerajaan? Karena bukan Tuhan yang membawa dia meninggalkan kerajaan. Selain daripada dia karena membunuh orang Mesir, ya, tapi di dalam dirinya sendiri dia sudah mempunyai kesadaran bahwa dia tidak layak tinggal di kerajaan. Dia lebih layak untuk tinggal bersama-sama menderita dengan saudara-saudaranya orang Israel. Kesadaran inilah yang paling terpenting di dalam seorang umat Allah. Ya, kesadaran Musa menjadi suatu kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap umat Allah. Makanya saya jadikan satu pelajaran penting tentang kesadaran. Karena tanpa kesadaran seorang Musa tidak akan mau meninggalkan kerajaan. Ya, tanpa kesadaran, karena Musa bukan seperti anak-anak bangsa Israel yang tadi dipaksa di tanah Gosen itu. Seorang Musa tidak perlu, Tuhan tidak memberikan satu aniaya, membiarkan ada apa aniaya di penjara, tidak. Musa nggak menjalani semua itu untuk dia meninggalkan kerajaan, tapi Musa dengan kesadarannya dia sendiri, dia sudah mau meninggalkan semuanya itu. Dan kita juga harus sama halnya seperti Musa, tidak harus menunggu sampai ada aniaya kepada kita, tapi kita harus dengan sadar kita sudah mulai dari saat ini. Tidak usah nunggu sampai miskin baru kita meninggalkan semuanya. Kita sudah dari saat ini, kita harus sudah meninggalkan semua. Mari kita belajar lebih lanjut lagi di dalam kutipan yang lainnya. Inilah geser Del, nanti bisa dibaca catatan analisa. Oke, kita lihat di sini mungkin sedikit deh lah. Itu di Maranatha halaman 74, ya, kita lihat setiap pergaulan yang kita bentuk, betapapun terbatasnya, itu akan selalu membawa pengaruh terhadap kita. Jadi artinya pengalaman pergaulan dengan saudara orang-orang sekeliling itu sudah harus ditinggalkan dalam memasuki pendidikan 40 tahun kita atau 40 hari kita. Kita harus sudah mau meninggalkan. Oke, kita lebih lanjut lagi deh lah. Del, terus Del. Nah, ya, kita lihat di sini Del. Berhenti dulu Del, yang nomor 3.
Nah, itu kita lihat dari pengalaman Musa ini, kita dapat lihat belajar menurut dan pengendalian yang dikehendaki Tuhan itu berbeda dengan pikiran manusia. Ternyata bukan saja sekedar patuh dan percaya, tetapi diperlukan penghapusan kesan-kesan dari pengaruh-pengaruh Mesir. Jadi kita tuh benar-benar harus buang itu pikiran-pikiran dunia. Dan itu hanya bisa dilakukan di dalam lambang 40 tahunnya Musa. Ya. Jadi kita baca di bawah itu, ya. Dengan demikian setelah pendidikan 40 tahunnya tentunya Musa tidak akan mungkin lagi akan dapat kita katakan ia layak disejajarkan dengan orang-orang besar. Kalau dibaca di atas kan dia dikatakan disejajarkan dengan orang besar. Karena ia telah kehilangan kemampuan dan pengetahuannya tentang menjadi ahli sejarah, menjadi ahli sastra, menjadi ahli filsafat, menjadi panglima tentara, dan ahli hukum. Itu hilang semua di dalam pendidikan 40 tahun. Dan Tuhan mengharapkan juga kita di dalam lambang 40 tahun, 40 hari kita juga menghilangkan semua hal-hal yang kita tahu tentang dunia ini. Jadi benar-benar kita nanti jadi manusia aneh, manusia yang baru, bukan manusia yang kemarin. Oke, lanjut. Ya. Ya. Tuh ya, menunjukkan aneh itu dari cerita tentang Ibrahim ya. Dia Ibrahim sendiri tidak dapat menjelaskan segala tindakan yang ambilnya agar dapat dimengerti oleh saudara-saudaranya. Ya, ini gambaran yang kita sudah dapatkan dari pengalamannya Ibrahim kemarin. Jadi bagaimana seorang Ibrahim setelah memilih keluar dari Ur Kasdim itu dia menjadi seseorang yang dianggap aneh. Jadi keadaan aneh-aneh itu yang akan menjadi pengalaman dari 144 ribu. Ya, kita baca yang di kutipan bawah. Allah tidak pencipta sesuatu penuh dosa. Tidak ada yang harus takut dianggap aneh. Jika kewajiban mengharuskan demikian, jika kita dianggap aneh karena menghindari dosa, maka keanehan kita hanyalah sekedar perbedaan antara kesucian dan kecemaran, kebenaran dan ketidakbenaran. Oleh sebab orang banyak lebih menyukai jalan pendurhakaan, haruskah kita memilih hal yang sama? Dengan tanda inspirasi mengatakan jangan engkau turut orang banyak yang melakukan kejahatan. Pendirian kita harus dinyatakan dengan jelas. Ya, tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, nasihat kepada pendeta dan pelayan. Ya, jadi kita harus siap jadi orang aneh. Ya, kita akan menjadi seperti Musa yang sudah kehilangan semua pengetahuan-pengetahuannya. Kita harus jalankan itu semuanya di dalam lambang 40 tahunnya kita. Ya, penilaian atau anggapannya atas perbuatan menikmati kesenangan dari dosa. Ini semua yang dihitamkan itu saya ambil dari kata-kata di atas. Sebagai penghinaan kepada Kristus. Tatkala Musa melihat bahwa semua karya ciptaan Allah bekerja seirama dengan hukum-hukumnya. Ia menyadari. Ya, dari kutipan Science of the Time menunjukkan bahwa Musa memiliki kesadaran atau memiliki kepekaan atau dan atas kesadaran dan kepekaan inilah yang membuat dirinya diperhitungkan Tuhan sebagai seseorang yang layak dan pantas untuk ditugaskan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi kesadaran dan kepekaannya seorang Musa yang membuat Musa ini istimewa dan kita juga harus punya kesadaran dan kepekaan tanpa menunggu kita harus jatuh miskin ya seperti cerita anak pemboros. Tidak perlu kita nunggu sampai itu terjadi. Kita harus sudah punya kepekaan dan kesadaran bahwa kita tidak layak hidup di tengah-tengah bangsa Israel atau di dalam kerajaan Mesir. Saya harus keluar dari kerajaan ini. Saya nggak layak tinggal di dalam. Saya bukan tempat saya di dalam kerajaan. Kita harus punya pikiran-pikiran yang seperti itu. Kesadaran dan kepekaan adalah awal mula langkah-langkah pertobatan. Untuk memahami pentingnya memiliki kesadaran tersebut, kita perlu mempelajari pengalaman Adam dan Hawa sebagai manusia-manusia pertama di dunia dan sebagai pencetus pertama adanya pelanggaran hukum yang membuatkan dosa di dunia ini. Sekarang kita lihat kepada pengalaman Adam dan Hawa. Kita belajar tentang kesadaran. Ya, saudara lihat, kesadaran adalah awal mula langkah pertobatan. Tanpa kesadaran, seorang Musa tidak akan mau meninggalkan kerajaan. Ya, tanpa ada kesadaran tidak ada yang namanya orang bertobat. Karena pertobatan itu harus didasari dari orangnya sadar atau tidak. Di gereja Advent, banyak pendeta-pendeta Advent tidak ada yang mau menerima pekabaran Tuhan Gembala ini. Kenapa? Karena dia tidak menyadari
akan kondisinya yang miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudara sekalian dan saya kenapa sekarang ada di dalam kelompok ini adalah karena saudara sadar karena keadaan gereja Advent ini tidak memungkinkan saudara untuk membawa kepada keberadaan kita di dalam kerajaan. Kita sadar kondisi miskin, buta, dan telanjang tidak akan memenuhi keinginan harapan Tuhan. Jadi kesadaran saudara itulah yang membuat saudara itu menjadi orang-orang yang layak dipakai menjadi calon 144.000. Dela, lanjut kepada cerita Adam dan Hawa. Hawa dan Harut. Saya bukan Adam dan Hawa, tapi Hawa dan Harut. Om Iko Yekwan, selamat sahabat. Selamat bergabung Om. Iya. Ya, kita ikuti pelajaran Om tentang kesadaran. Ya, pertobatan tidak ada tanpa ada orang tahu salah. Orang itu harus tahu dulu bahwa dirinya salah. Kalau dia tidak pernah tahu dirinya salah, orang itu tidak akan pernah mau bangun. Ya, saudara, kalau tidak ada orang yang tahu berarti dirinya salah, dia tidak akan mau meminta maaf. Ya, oke, lanjut. Pelajaran pertobatan dari contoh Hawa dan Harun yang harus dimengerti. Ini cerita Adam dan Hawa ini adalah cerita kembali lagi nih. Mungkin orang pada umumnya sudah pada biasa memahami. Tapi pada kali ini saya coba ajak saudara untuk memahami lebih luas. Ya, kita lihat dari cikal bakal pertobatan. Ini penting karena 144.000 mau menjalani 40 harinya, 40 tahunnya harus punya kesadaran sama seperti yang tadi kita lihat dari seorang Musa. Itulah yang membuat dia dipilih karena Musa mempunyai kesadaran. Ya, oke? Kita lihat. Pohon pengetahuan baik dan jahat telah dijadikan sebagai satu ujian penurutan serta kasih mereka kepada Tuhan. Ya, kita baca yang hitamnya saja. Kalau mereka berani mencoba untuk menyelidiki keadaan pohon itu, mereka akan terbuka kepada muslihatnya. Ya, jadi ini ada perintah yang Tuhan sudah buat, ya, berkaitan dengan pohon, ya, yang jadi satu ujian. Jadi pertama bukan hanya melarang untuk makan buahnya, tapi sampai menyelidiki pohon itu saja, itu sudah katanya membuka peluang. Ya, bukan berdosa, tapi membuka peluang kepada muslihatnya setan. Jadi hati-hati. Ya, jadi artinya dalam berdosa itu bukan langsung serta-merta orang jatuh dalam dosa. Ada sarana yang mendorong orang itu kepada kejatuhan dalam dosa. Jadi kenalilah. Jadi hindarilah hal-hal yang menuntun kita kepada sarana kita jatuh dalam dosa. Jadi sebelum jatuh dalam dosa ada sarananya dulu untuk kita jatuh dalam dosa. Dan di sini kita diceritakan bahwa melihat atau menyelidiki pohon itu sudah membuka peluang. Ya, mereka dinasihati supaya memperhatikan dengan seksama akan amaran yang diberikan Tuhan kepada mereka dan untuk merasa puas dengan petunjuk yang telah diberikannya dengan sepatutnya. Tuh. Jadi Tuhan sudah mengingatkan, ya. Kita lanjut. Ya. Oke, lanjut Del. Oke ya. Kita lihat paragraf-paragraf yang pertama ini adalah kita bicara tentang kejatuhannya Hawa. Saya akan mengajak saudara melihat perbedaan antara Hawa dan Adam. Ya. Kita lihat kepada Hawa dan Adam. Kita lihat perbedaannya. Ya. Kita lihat dari mana? Dari adanya kesadaran dan ketidaksadaran. Apa sih dampaknya orang yang tidak mempunyai kesadaran? Bahayanya seperti apa sih? Dan keuntungannya orang yang punya kesadaran itu apa sih? Nah, di dalam cerita Adam dan Hawa ini kita dapatkan jawaban. Mari kita lihat. Ya, kita nggak usah panjang-panjang, kita baca yang di kitab. Melihat bahwa tidak ada akibat buruk apa-apa yang terjadi terhadap apa yang diperbuatnya, Hawa menjadi lebih berani. Ya, ini belum makan buahnya loh. Ini baru dia lihat-lihat. Ya. Jadi kita lihat ini ceritanya di sini ini Hawa belum sampai tiba di dalam dalam waktu dia makan buah. Belum sampai tiba di
saat dia makan buah. Ini baru saat dia menyelidiki. Ya, tadi kita udah sama-sama baca petunjuknya, larangannya adalah jangan kamu menyelidiki supaya kamu jangan masuk di dalam tipu muslihatnya. Nah, si Hawa dia pergi sendiri, dia terpisah dari suaminya, itu di bacaan yang panjang ya, kita nggak ikuti perlahan, tidak ikuti secara urut ya. Jadi di dalam cerita itu Hawa terpisah dari suaminya, dia jalan sendiri, dia mengamat-ngamati pohon itu. Nah, artinya dia sudah membuka peluang bagi ular. Nah, ular itu memetik buah pohon yang dilarang itu dan meletakkannya di dalam tangan Hawa. Seandainya Hawa tidak keluar berpisah dari suaminya dan tidak mengamat-ngamati pohon itu, maka ular itu tidak akan mungkin datang kepada dirinya Hawa. Ya, jadi ini adalah kesalahan pertama dari Hawa dalam membawa diri dalam pencobaan. Bukan Tuhan yang membawa pencobaan, tapi Hawa membawa dirinya sendiri ke dalam pencobaan. Adakah ular datang ke Adam? Tidak, karena Adam patuh sama larangan yang tadi tidak boleh mengamat-ngamati pohon. Tapi kalau Hawa, dia datang kepada pohon itu dan dia amat-amati. Dan ular sadar, maka ular punya ruang, dia punya kesempatan untuk mempengaruhi Hawa. Kita lanjut cerita, ya. Nah, si Hawa setelah dia sadar, setelah dia melakukan satu kesalahan atas nasihat yang tadi, yaitu tidak boleh mengamati, ya kita lihat nih reaksinya Hawa. Melihat bahwa tidak ada akibat buruk apa-apa yang terjadi pada apa yang diperbuatnya, Hawa menjadi lebih berani. Nanti kita lihat perbedaannya antara Hawa dan Adam. Ketika dia melanggar hukum, bagaimana seorang Hawa, bagaimana seorang Adam. Ya, kita lihat. Tatkala ia melihat sedap kepada pemandangan mata, nah, dia melihat kan. Lalu yaitu sebatang pohon asik akan mendatangkan budi, maka diambilnya daripadanya buah, lalu dimakannya. Nah, baru dimakan buahnya. Jadi setelah dia mengamati, dia sudah terpengaruh masuk dalam tipu muslihatnya setan, baru dia dipengaruhi ular, baru dia makan buah. Jadi jalan pertamanya, sarananya sudah dibuka sama ular dan diberikan jalan sama si Hawa. Akhirnya terjadilah pelanggaran hukum. Dia makan buahnya. Kita baca terus, maka ia pun makanlah. Memang rasanya sedap dan bila mana ia memakannya, ia seolah-olah merasa ada satu kuasa yang menggerakkan hidupnya dan membayangkan bahwa ia sedang memasuki suatu kehidupan yang lebih mulia. Tanpa perasaan takut. Jadi artinya dia nggak punya kesadaran, saudara-saudara sekalian. Ya, Hawa tidak mempunyai kesadaran. Si Musa tadi tidak perlu jatuh dalam dosa, dia sudah punya kesadaran. Tapi Hawa sudah jatuh dalam dosa saja, dia nggak punya kesadaran. Lalu bagaimana bisa bertobat ini Hawa ini kalau begini? Ya, bagaimana dia bisa jadi manusia baru kalau dia nggak punya kesadaran? Mari kita baca lebih lanjut. Tanpa perasaan takut sedikit pun ia memetik dan memakannya. Dan sekarang setelah ia melakukan pelanggaran, ia menjadi alat setan dalam membinasakan suaminya. Dengan satu perasaan gembira yang aneh dan ganjil, dengan tangan yang dipenuhi dengan buah-buahan yang dilarang itu, ia mencari suaminya dan menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Sekarang kita lihat reaksi Adam. Mari Dela geser, Del. Ini istimewa pelajaran ini. Suatu gambaran kesedihan terlukis pada wajah Adam. Dia kelihatan keheran-heranan dan takut. Saudara-saudara lihat, ada perbedaan tidak antara Hawa dan Adam? Saudara sudah mendapatkannya perbedaannya? Ya, Adam dalam cerita ini dia belum jatuh dalam dosa, tapi dia sudah mempunyai kesadaran. Sedangkan Hawa belum jatuh dalam dosa saja dia tidak punya kesadaran. Jatuh dalam dosa kemudian pun juga dia tidak punya kesadaran. Bagaimana dengan Adam? Ya, artinya modal kesadaran ini adalah sarana bagi seseorang yang jatuh dalam dosa untuk bisa diangkat kembali. Jadi sadarilah kalian atau kita semua harus memiliki kesadaran ini karena gereja Advent nggak punya kesadaran. Ya, gereja Advent merasa kaya, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ya, sehingga dia tidak pernah bangun. Kalau dia punya kesadaran seperti Musa, seperti Adam, maka ada potensi dia untuk bangun.
Kita baca terus nanti Hawa ini bagaimana. Kok Hawa kan kita tahu semuanya bahwa akhirnya Hawa selamat. Tapi apa yang membuat Hawa ini selamat? Kita ikuti. Ya, kalau Adam jelas dia nanti akan bertobat. Kita baca terus. Di dalam cerita ini kita bisa lihat Adam itu sadar, dia heran, ya, artinya punya kesadaran. Kita terus. Sebagai jawabannya Hawa mendesak untuk memakan buah itu. Kita lihat Hawa bedanya sama Adam. Sambil mengulangi kata-kata ular itu bahwa mereka pasti tidak akan mati. Ia mengatakan bahwa hal itu tentu benar karena ia tidak merasakan adanya bukti-bukti kemarahan Allah. Malahan sebaliknya ia menyadari adanya suatu pengaruh yang nikmat dan menyegarkan yang merangsang segala segenap jiwanya dengan satu kehidupan yang baru sedemikian rupa. Sehingga menurut pikirannya inilah yang mengilhami pesuruh-pesuruh surga. Saudara lihat sampai sejauh ini nggak ada kesadaran dari seorang yang berdosa yaitu Hawa. Ya, tidak ada saudara. Oke, lanjut Dela. Oke, ya kita nggak usah baca. Ini ceritanya adalah kita tahu semua Adam karena jatuh cinta sama istrinya, sayang kehilangan istrinya, maka Adam rela untuk ikut memakan. Tapi pada dasarnya Adam sudah punya modal kesadaran. Ya, modal kesadarannya itu bagaimana setelah dia memakan buah itu, apakah dia tetap punya modal kesadaran, ataukah dia akhirnya kehilangan modal kesadarannya? Mari kita baca lebih lanjut di paragraf yang berikutnya. Ya, oke Dela. Terus, nah, oke ya, semuanya ditelan oleh kasih sayangnya kepada Hawa. Itu kita semua udah tahu, kita nggak usah baca. Apakah tidak mungkin pikirannya bahwa kata-kata ular yang bisa karena itu berisi kebenaran? Oke, ini nggak usah. Ya kita, oke, tidak terlihat. Nah, ini Adam pun juga awalnya merasakan hal seperti ini. Tidak terlihat adanya tanda-tanda kematian pada diri Hawa dan Adam bertekad untuk menanggung segala akibatnya. Dengan cepat ia mengambil buah itu dan memakannya. Oke, lanjut. Ya, oke. Kita tidak bicara tentang kejatuhan karena cinta ya. Nah, sekarang kita baca ini. Setelah pelanggaran itu, Adam mula-mula membayangkan bahwa ia sedang memasuki suatu keadaan hidup yang lebih tinggi. Itu mula-mula. Tetapi dengan segera pemikiran tentang dosanya itu memenuhi dirinya dengan rasa kegentaran. Nah, saudara sudah lihat, jadi apa yang membuat Adam dan Hawa akhirnya bisa diselamatkan? Ya, setelah dia sampai usia berapa, 950 tahun kalau nggak salah ya, dia kan setelah dia diusir dari Taman Eden, dia memohon untuk bisa masuk kembali ke Taman Eden, tapi Tuhan melarangnya karena dianggap kamu sudah nggak punya kekuatan. Ya, artinya kita bisa lihat di dalam cerita lebih lanjut bahwa Adam dan Hawa pada akhirnya bertobat. Tapi saudara perlu pahami dari cerita ringkas awal kejatuhan Adam dan Hawa ini, yaitu apa? Awal kesadaran atau pertobatan itu adalah datangnya dari seseorang yang mempunyai kesadaran. Tanpa ada kesadarannya seorang Adam, mungkin Hawa itu dia akan binasa. Karena apa? Karena Hawa tidak akan mungkin bertobat kalau dia tidak mempunyai kesadaran akan pelanggaran hukum. Tidak akan mungkin Tuhan mau mengampuni seseorang yang tidak pernah memohon pengampunan dosa. Tuhan tidak akan pernah mau mengampuni seseorang yang berdosa kalau orangnya sendiri tidak pernah tahu tentang dosanya. Dan tidak ada pernah ada penyesalan dari seseorang, Tuhan tidak juga akan mengampuni. Jadi syarat pertobatan adalah harus ada kesadaran. Dari kesadaran harus ada pengakuan. Ya, baru dari pengakuan harus ada meningkat sampai kepada pertobatan. Dari pertobatan barulah ada permohonan. Dari permohonan baru ada pengampunan. Nanti kita akan bahas urut-urutan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, jadi kita dapat kesimpulan bahwa seorang Hawa dengan kondisinya yang tidak merasa bersalah, itu Hawa tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Karena Tuhan tidak pernah di dalam pengalaman perjalanan umat Allah kita baca, Tuhan berlaku aktif. Tuhan itu berlakunya pasif. Kalau ada yang datang kepadanya, barulah Tuhan mau membantu. Tapi kalau dia tidak mau datang, ya, dia tidak memohon, tidak minta ampun dosa, Tuhan tidak akan mau mengampuni dosa.
Ya, tidak pernah ada satu catatan Tuhan mengampuni dosa seseorang tanpa ada orangnya dahulu yang datang bertobat kepada memohon ampun. Tidak pernah kita dapatkan satu catatan yang seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari pengalamannya Harun dan bangsa Israel. Ya, oke, kita lihat lanjut. Inilah, ya, kita lihat di sini. Ini cerita tentang waktu di Gunung Sinai. Ini sudah pernah kita baca sama-sama, saya mengulasnya. Harun merasa takut akan keselamatan dirinya dan gantinya berdiri teguh untuk kehormatan nama Tuhan. Ia telah menyerah kepada tuntutan orang banyak. Tindakannya yang pertama adalah menyuruh agar anting-anting emas dikumpulkan dari semua orang dan dibawa kepadanya dengan mengharapkan bahwa kesombongan mereka akan menjadi mereka enggan untuk mengadakan pengorbanan seperti itu. Kita lihat, saudara-saudara, ya, kita lihat Harun hanyut di dalam pelanggaran hukumnya orang Israel. Adakah Harun merasa bersalah? Ya, Harun berlindung di perasaan takutnya. Ya. Dan Harun berlindung juga di dalam rencananya, yaitu mau mentobatkan orang untuk menghilangkan kesombongan orang-orang itu dengan mengumpulkan anting-anting emas. Dia tidak sadar bahwa tindakannya itu malah memperuncing murkanya Tuhan. Jadi dia tidak bertobat, itu sudah membuat Tuhan marah. Tambah lagi dia akan menjadi pemimpin untuk mengumpulkan emas, ya, anting-anting emas, ya, untuk membuat patung lembu emas. Itu menambah murkanya Tuhan. Mari kita baca lebih lanjut. Jelas geser. Ya. Harun telah mengizinkan penghinaan yang keji ini terhadap Tuhan dan ia berbuat lebih dari itu. Ia telah mendirikan sebuah mezbah di hadapannya serta memberikan satu pengumuman. Esok hari adalah hari raya bagi Allah. Jadi sudah mengizinkan patung lembu emas, dia ngumpulin patung lembu emas untuk pembuatan patung lembu emas, dia mendirikan lagi mezbahnya. Bukannya dia mohon ampun, malah dia mendirikan lembu mezbah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat reaksi seorang Musa. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat tadi Hawa ditolong oleh Adam, ya, sehingga Tuhan mau mengampuni Hawa, ya, Hawa akhirnya mau ikut juga bertobat, ya. Demikian juga seorang Harun, ya, seorang Harun dibantu seorang Musa. Tanpa seorang Musa, Harun itu binasa. Ya, kita baca terus. Musa merasa heran, ia baru saja keluar dari hadirat Allah yang penuh dengan kemuliaan dan sekalipun ia telah diamarkan tentang apa yang sedang terjadi, ia tidak bersedia untuk melihat pertunjukan yang hebat daripada kemerosotan Israel. Kemarahannya meluap-luap untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka itu. Ia melemparkan kedua loh batu itu dan keduanya hancur dan seterusnya. Ya, apabila ia masuki perkemahan itu, Musa melewati orang banyak yang sedang berpesta Kemudian ia mengambil berala itu dan mencampakkan ke dalam api. Setelah itu ia menggiling menjadi seperti tepung. Setelah mengamburkan ke dalam sungai, disuruhlah orang-orang itu meminumnya. Dengan demikian ditunjukkan bagaimana sia-sianya dewa yang mereka sembah. Di mana Harun pada saat keadaan ini? Harun heran. Ya, Harun heran. Kenapa? Karena Harun tidak mempunyai keberanian sebagaimana Musa. Harun tidak melihat ada kejijikan terhadap pelanggaran hukum. Lihat, Harun ada nggak jijik seperti Musa? Tidak. Ya, apa yang membuat Harun tidak jijik? Karena apa? Karena Harun bersatu dengan mereka. Kenapa Musa merasa jijik? Karena Musa menjauhkan diri dari pergaulan dengan orang-orang. Musa tidak hanyut bersatu dengan pikiran-pikirannya orang-orang pelanggar hukum. Oke, kita lanjut terus. Jadi kenapa Harun tidak merasa berdosa? Kenapa Harun tidak merasa sadar seperti Musa tadi? Ya, kenapa? Ya, seperti Musa yang tadi kita baca yang sebelumnya. Dan dia juga Harun kenapa tidak punya kesadaran seperti Adam? Kenapa? Karena Harun pada dasarnya sama seperti Hawa, yaitu apa? Dia membuka dirinya bergaul. Ya, seperti Musa, seperti Hawa tadi, dia membuka dirinya untuk mengamat-ngamati dan akhirnya dipengaruhi oleh setan. Dan Harun terpengaruh. Dan Harun sama sekali tidak memiliki kesadaran diri
seperti seorang Musa. Walaupun dia sudah menciptakan kemarahan murkanya Tuhan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ini. Kenyataan bahwa Harun telah diberkati serta dihormati jauh lebih tinggi dari orang banyak itulah yang justru menjadikan dosanya itu begitu keji. Ya. Jadi Harun itu telah diberkati Tuhan, ya, serta dihormati jauh lebih tinggi dari orang banyak itu yang membuat dosanya begitu keji. Tapi Harun nggak sadar. Coba saudara-saudara lihat, kesadaran itu penting, tapi Harun tidak punya kesadaran itu. Ya, dia geser deh. Adalah Harun yang disucikan bagi Tuhan, yang telah membuat berhala itu dan mengumumkan pesta itu. Adalah dia yang telah diangkat sebagai juru bicara bagi Musa, dan tentang siapa Allah sendiri telah bersaksi. Aku tahu ia dapat berkata dengan baik, yang telah gagal untuk mencegah penyembahan berhala itu di dalam maksud mereka yang bertentangan dengan surga. Kita tahu semua Harun itu bukan Musa yang ngajak, tapi Tuhan yang memilih. Jadi Tuhan sudah mempercayakan Harun, tapi ternyata Harun seperti ini. Ya, ia yang Allah telah gunakan sebagai alat untuk menurunkan hukuman bagi baik kepada orang Mesir dan juga kepada dewa-dewa mereka, tidak merasa apa-apa. Tuh saya besarkan, tidak merasa apa-apa. Artinya dia tidak punya kesadaran seperti Musa dan seperti Adam. Pada waktu mendengar pengumuman di hadapan patung itu, hai orang Israel, inilah dewamu yang telah membawa kamu keluar dari negeri Mesir. Maka akan Harun pun sangatlah murka Tuhan sehingga hendak dibinasakannya akan dia. Tetapi sebagai jawab terhadap dosa Musa yang sungguh-sungguh, hidupnya telah dipelihara dan di dalam kerendahan hati satu pertobatan akan dosanya yang besar itu, ia telah diperkenankan Allah kembali. Tuh. Jadi karena pertobatan, karena Musa. Jadi kalau secara pribadinya Harun itu Tuhan udah mau binasakan. Karena apa? Karena nggak punya kesadaran. Jadi bahayanya ketidakpunyaan kesadaran, saudara. Jadi hati-hati kalau saudara nggak punya kesadaran. Ya, sudah banyak pelajaran-pelajaran kita pelajari, tapi saudara masih tenang aja, masih menyimpan aja dosa-dosa kesayangan. Saudara belum mau beranjak untuk memulai pendidikan 40 tahun Anda, 40 hari Anda. Hati-hati. Hati-hati pengalamannya Harun, pengalamannya Hawa, jangan diulang-ulang. Mulut kita bisa mengatakan saya siswa 40 hari, mulut kita bisa mengatakan siswa 40 tahun. Tapi kalau tindakan kita adalah seperti Harun, hati-hati saudara. Tuhan tidak mau dengar pengakuan, tapi Tuhan lihat bukti. Oke, lanjut Bella. Apabila bangsa ini mulai menyadari kejinya kesalahan mereka, kegentaran memenuhi segenap perkemahan itu. Dikhawatirkan bahwa setiap orang yang telah berbuat kesalahan itu akan dibinasakan. Apabila bangsa ini mulai menyadari, baru menyadari, barulah dia kegentaran. Jadi kegentaran itu tidak akan muncul kalau orang nggak punya kesadaran. Makanya hati-hati, kesadaran itu penting. Ya, dikhawatirkan bahwa setiap orang yang telah berbuat kesalahan itu akan dibinasakan. Nah, ini baru muncul nih. Ya, merasa kasihan akan kesudahan mereka itu, Musa berjanji akan memohon sekali lagi kepada Allah demi mereka. Tuh. Jadi akhirnya ujung-ujungnya barulah bangsa Israel ini bertobat, menyadari. Tapi harus ada seorang Musa. Nah, ini yang jadi di dalam catatan analisa yang saya buat. Ya, saudara nanti silakan bisa baca. Sedihnya kita nggak punya seorang Musa. Kita nggak punya seorang Adam mendampingi kita di dalam perjalanan hidup ini. Kita cuma punya buku, ya. Jadi kalau kita nggak muncul kesadaran, kita nggak ada yang ngingetin. Hawa beruntung ada Adam yang ngingetin. Harun beruntung dan bangsa Israel beruntung karena ada Musa yang ngingetin. Sedangkan kita calon 144.000, siapa yang ngingetin kalau kita belum bangun, kalau kita belum sadar, kita belum peka, kita belum kritis, ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran kita. Kita masih menyayangi semua penuh pelanggaran-pelanggaran manusia sejak dari lahir kita. Kita belum jadi manusia baru. Siapa yang ngingetin kita? Ya hanya dari bacaan. Kalau kita malas baca, kamu tidak punya sarana yang mengingati.
Tidak ada pihak yang mengingetin kita kalau kita malas baca. Bacaan kita yang ngingetin kita. Bacaan kita itulah Yesus. Murid-murid Yesus juga demikian. Kalau tidak ada Yesus menambahkan 40 hari, ya murid-murid Yesus itu hanya orang-orang 3,5 tahun yang masih mementingkan diri, dan mereka tidak bisa dipakai sama seperti bangsa Israel ini. Kalau mereka tidak punya muncul kesadaran, tidak ada tokoh yang membangunkan kerohaniannya mereka, mereka nggak bisa bangun. Saudara-saudara sekalian, Bella geser ya, kita baca yang dihitamkan. Perhatikan perbedaan Hawa ya dan Adam. Kalau mereka berani mencoba untuk menyelidiki keadaan pohon itu, mereka akan terbuka kepada muslihatnya. Itu yang tadi kita udah bahas. Yang kedua adalah ya melihat bahwa tidak ada akibat buruk apa-apa yang terjadi terhadap apa yang diperbuatnya, Hawa menjadi lebih berani. Nah, kita lihat di sini, Hawa bukannya bertobat, Hawa tambah gila, tambah merajalela ya. Akan ada kejatuhan-kejatuhan yang parah. Nah, ini saya kasih kutipan. Kita akan berbakat menjadi seorang Hawa. Akan ada kejatuhan-kejatuhan yang parah terhadap mereka-mereka yang mengira bahwa mereka tetap kuat bertahan karena mereka memiliki kebenaran, tetapi mereka memilikinya bukan sebagaimana berada dalam Yesus. Mereka punya juga kebenaran, tapi dia bukan mempunyai kebenaran di dalam berada dalam nama Yesus. Sama seperti cerita tentang tadi yang dibahas tentang apa kutipan yang dibacakan oleh Teti. Sama-sama punya kebenaran, tapi kebenaran yang mereka punya bukan sebagaimana berada dalam Yesus. Hati-hati. Suatu saat kecerobohan boleh menenggelamkan jiwa ke dalam reruntuhan yang tidak bisa dipulihkan kembali. Hati-hati, nggak bisa dipulihkan kembali. Satu dosa membawa kepada yang kedua, dan yang kedua menyiapkan cara bagi yang ketiga, dan seterusnya. Kenapa saya kasih kutipan ini? Baca yang di atas. Kita perlu mengingatkan. Kita baca yang di atasnya 2. Kita perlu mengingatkan diri sendiri untuk jangan meremehkan, mengabaikan petunjuk sekecil apapun, karena melalui hal yang kecil tersebut kejatuhan-kejatuhan besar dapat terjadi. Jadi kenapa Hawa ini dia jatuh? Pertama adalah dia memandang cuma ngelihat doang kok, ngelihat mengagumi pohon itu, apa sih bahayanya? Nah, jadi perkara kecil tersebut itu menjatuhkan Hawa. Ya, Adam tidak mempunyai kejatuhan perkara kecil tersebut, tapi Hawa punya. Dan kita mayoritas jatuh mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi hati-hati, jangan mengabaikan hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil itu akan membawa kepada dosa yang kedua dan dosa yang ketiga. Dan akhirnya membuat kita akhirnya hilang. Ya, cerita tentang Adam dan Hawa ini luar biasa, bolak-balik dari semua gereja, mau Pentakosta, Kristen, semuanya pada umumnya sudah membahas. Tapi yang membahas secara mendalam seperti ini, bolehlah saudara cari, ada nggak yang kita yang temukan sejauh pemegang tongkat gembala seperti kita. Bukan kita bersombong diri, tapi kita bisa buktikan bahwa inilah roh Allah ada di dalam kelompok yang tidak berharga seperti ini. Karena roh Allah, bukan kan kalau tidak ada roh Allah, tidak mungkin kita mempunyai pemahaman sampai sejauh ini. Dari cerita sederhana Adam dan Hawa, banyak orang membahas. Oke, lanjut. Nomor 3. Ya, adalah kita geser lagi dong. Oke, lanjut. Ini cerita tentang Adam yang mempunyai kesadaran ya. Oke, ingat pentingnya kesadaran. Oke, lanjut ya. Ya, tuh. Ya. Hawa tidak sama sekali kita temukan kesadaran. Ya, 4. Hal yang sama juga kita dapatkan di dalam Harun ya. Oke. Dia baru tergugah setelah Harun. Nah, itu yang nomor 5, tidak merasa apa-apa. Itu kita sudah bahas tadi. Oke. Jadi sedihnya ya, Harun tidak merasa apa-apa, padahal harusnya Harun itu jatuh dalam dosa, dia sadar, tapi dia tidak merasa apa-apa. Luar biasa ini. Orang jatuh dalam dosa nggak ngerasa salahnya, luar biasa. Tapi ya beruntungnya dia masih bisa bertobat. Jangan kita berharap ada keberuntungan seperti Harun. Kita sekarang tidak lagi ada keberuntungan-keberuntungan seperti Hawa dan Harun. Sekarang kita harus bangun sendiri. Ya, ingat kita harus bangun sendiri. Sekarang ini semua dibukakan kepada kita, ini tujuannya adalah apa? Untuk kita punya bahan untuk bangun.
Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa tanpa pemberitahuan. Ini pemberitahuan yang Tuhan sudah sampaikan. Kalau kita tidak memanfaatkan pemberitahuan ini, ya kita akan dibinasakan. Oke, yang keenam. Oke. Nah, itu dia. Kalau Harun dan Hawa itu tidak didampingi Adam dan Hawa, mereka tidak akan mungkin naik berkembang ke langkah mengakui. Ya. Dan kemudian dia memohon permohonan untuk pertobatan, itu tidak akan mungkin. Terus yang ketujuh tuh. Hal yang dapat kita ambil pelajaran dari Adam dan terlebih dari Musa adalah tidak adanya simpatik terhadap pelanggaran hukum. Nah, jadi jangan sampai kita terkesan seperti tadi Adam, ya, seperti Harun, seperti Hawa, ya, dia mengamat-ngamati pohon itu. Jangan kita punya simpatik terhadap pelanggaran hukum, ya. Dia simpatik melihat pohonnya sedap dipandang mata. Tadi kan kita udah baca ya seperti itu yang membuat si Hawa itu jatuh. Jadi itu yang membawa dirinya ke dalam pencobaan. Jangan sampai kita membawa diri ke dalam pencobaan. Kita lihat dari seorang Adam. Seorang Adam tidak mempunyai simpatik sama pohon itu. Kalau bukan karena istrinya, Adam tidak akan jatuh dalam dosa. Dan kalau tidak karena istrinya, ular pun tidak bisa mendekati Adam. Kenapa? Karena Adam menjauh dari sarana untuk dia terpengaruh muslihatnya setan. Ya, jadi Adam menjauh, demikian juga Musa menjauh, sehingga tidak ada sarana bagi setan untuk bisa mempengaruhi. Ya, kita baca ini adalah apa? Karena apa? Tidak ada simpatik terhadap pelanggaran hukum. Jadi jangan punya simpatik sama pelanggaran hukum. Kita ini kenapa betapa sulitnya untuk keluar dari dosa? Karena kita sudah bukan saja simpatik terhadap pelanggaran hukum, kita sudah menjadi pelanggar-pelanggar hukum itu sendiri. Jadi betapa sulitnya kita untuk keluar. Makanya pendidikan 40 hari itu adalah sesuatu hal yang penting bagi kita. Kita lebih lanjut, khususnya Musa bahkan merasa jijik terhadap pelanggaran hukum. Coba lihat. Bila kita ingin kuat terhadap godaan dan pesona-pesona dunia sekitar kita yang telah terpengaruh setan, dari pelajaran Hawa adalah jangan memiliki simpati terhadap yang ada ditawarkan oleh dunia. Tentunya hal ini lebih lanjut berkaitan dengan pelajaran keluar dari dunia, berpisah, berpindah ke tempat yang jauh dari pengaruh, terpisah dari dunia. Itu yang pelajaran yang kita sudah pelajari beberapa kali, beberapa minggu yang lalu. Jadi lihat cerita Adam dan Hawa, cerita dari Harun, ini cerita yang sederhana tapi luar biasa. Oke, lanjut Bella. Dari cerita Hawa dan Harun ini kita dapatkan apa? Ya, Hawa masih beruntung, masih ada Adam dan Hawa dan seterusnya. Sedangkan kita, nah ini yang tadi kita baca, benar-benar seorang diri, tidak ada pendamping, ya, kita seorang diri harus menyelesaikan diri kita sendiri, ya. Kita harus bertobat dari diri kita sendiri, kita bangun dari diri kita sendiri. Kita mau meninggalkan menjalankan reformasi kesehatan, harus diri kita sendiri. Nggak ada yang namanya Victor Utem, nggak ada Nyonya White, tidak ada Musa, tidak ada Adam. Kita diri kita sendiri. Oke, terus ya. Jadi satu-satunya yang bisa membantu kesadaran kita hanya diri kita sendiri melalui apa? Kesadaran atau kepekaan kita. Ya, akan kepekaan akan penyimpangan pelaksanaan yang mengarah kepada pelanggaran. Jadi kita harus punya kesadaran. Saudara-saudara, kita punya kesadaran. Apa yang mendorong kita punya kesadaran itu bisa muncul? Mari kita baca lebih lanjut. Dan yang terpenting dari kesadaran dan kepekaan dari cerita di atas bisa timbul adalah oleh karena adanya pandangan jijik terhadap pelanggaran hukum. Jadi kita harus jauh dari pergaulan. Bisa timbulnya merasa jijik itu karena kita tidak bersatu dengan mereka. Ya, sebagaimana perilaku Musa melihat perilaku bangsa Israel dan juga saudara-saudaranya sendiri, Harun. Sikap memiliki kebencian terhadap pelanggaran hukum ini harus ada di dalam diri kita. Jadi jangan kita bersatu dengan mereka. Kalau kita bersatu sama mereka, kita tidak akan mungkin bisa memandang pelanggaran hukum itu jijik seperti seorang Harun. Geser, Del. Geser. Selain itu pula dapat bersikap kritis atau peka yang mendorong munculnya kesadaran diri dalam diri Adam sesegera mengetahui kejatuhannya bersama istrinya, tidak terlepas juga dari dimilikinya pengetahuan
akan larangan-larangan dan petunjuknya. Oleh karena itu, ditarik ke penerapan diri kita, maka kita sekarang perlu meningkatkan wawasan pengetahuan akan larangan-larangan dan petunjuknya yang berlaku hingga zaman kita di persimpangan jalan saat ini. Ya. Jadi yang membuat sadar itu adalah karena punya pengetahuan. Ya. Selain juga sama seperti tadi kita baca dari Musa, apa yang membuat Musa tidak mau tinggal di kerajaan dan dia memilih saudara-saudaranya yang hidup menderita adalah karena iman. Ya, di sini kita bicara tentang kesadaran itu, kenapa kok timbul kesadaran? Karena pengetahuan. Sehingga kesimpulannya adalah tanpa kesadaran atau kepekaan tidak akan ada pertobatan. Ya, kita lihat tadi dari Harun, hampir Harun dibinasakan, bangsa Israel hampir dibinasakan. Kalau tidak ada Musa, mereka binasa. Dan tidak ada pertobatan berarti tidak ada pengampunan. Oke? Itu kesimpulannya. Dela geser Del. Analisa pengembangan memahami kepentingan terhadap pelanggaran hukum. Nah, ini semua kita analisa. Jam berapa ini? Oke, kita selesaikan pelajaran yang ini. Ya. Berbicara tentang kenapa Musa dan Yesus termasuk Elia marah besar terhadap pelanggaran hukum. Kenapa tidak bisa dilakukan dengan lemah lembut? Nah, ini semua saya ajak saudara berpikir. Ya, kita tahu betapa galaknya Musa sampai 3.000 orang harus mati. Yesus juga kenapa kok harus bolak-balik meja-meja di dalam kerajaan, di dalam Ka'bah. Terus kenapa juga Elia harus marah-marah sampai 250 dukun-dukunnya milik Isabel harus dibinasakan. Kenapa tidak bisa diajak bicara baik-baik saja sih? Nah, mari kita analisa. Tuhan berada di mana? Ya, kita terus. Pertanyaan untuk analisa adalah, ya, kita terus. Kenapa tidak bisa dilakukan dengan lemah lembut? Bila kita hidup di masa mereka, pasti kita juga tidak akan setuju dengan ketegasan yang sedemikian keras. Musa mengakibatkan orang Israel harus binasa 3.000 orang, Elia mengakibatkan 250 orang dukun-dukun mati, ya. Yesus juga membolak-balikkan meja-meja, apa nggak bisa dengan lemah lembut? Oke, Del geser Del. Ini semua saya ajak saudara berpikir tentang yang namanya kesadaran, pentingnya kesadaran, ya. Pertanyaan untuk analisa adalah, bukankah kita kenal Yesus adalah pribadi yang sangat lembut, panjang sabar? Mengapakah ia membiarkan pembunuhan kepada begitu banyak orang-orang dari bangsa pilihan? Bila kita merenungkan dari pengalaman Yesus di dalam Ka'bahnya ketika ia mendapati mereka berdagang, kemungkinan kita akan melihat selain orang banyak murid-murid Yesus pun tentunya tidak menyangka melihat reaksi sikap tegas Yesus yang berbeda dengan yang biasanya mereka jumpai saat berhubungan dengan orang-orang berdosa lain seperti Samaria. Ya, kita lihat murid-muridnya Yesus pun juga heran melihat reaksi Yesus sampai balik-balikin meja. Ya, murid-murid Yesus heran melihat nggak biasanya Yesus seperti ini. Ketika Yesus berhadapan orang Samaria yang di kacamata orang Yahudi ini adalah orang kafir, Yesus sangat ramah, ya sangat baik sama mereka. Tapi ketika di dalam Ka'bahnya Yesus demikian kerasnya kepada orang-orang Yahudi. Mereka kaget. Mungkin murid-murid sepemikiran dengan kita. Bahwa orang-orang yang sudah berada dalam Ka'bah tentunya mereka oleh karena mereka lebih mengenal petunjuk Tuhan daripada orang-orang yang dijumpai jalan-jalan. Harusnya Yesus tidak perlu memberikan teguran sedemikian keras. Jawaban pikiran seperti kita tersebut adalah karena Yesus, Musa, dan Elia jijik terhadap pelanggaran hukum. Tidak ada simpati. Sehingga tidak ada toleransi sedikit pun kepada para pelaku pelanggaran. Ya, jadi coba saudara lihat, adakah kita harus jadi orang seperti Harun yang memaafkan? Adakah kita harus seperti Musa yang keras sampai 3.000 orang akhirnya mati? Adakah kita harus seperti Elia yang sampai 250 orang mati? Ya, adakah kita seperti Yesus yang harus marah-marah? Di dalam ceritanya, apa yang kita baca, terlihat. Kalau menurut pikiran kita, tidak harus kita lakukan seperti itu. Tetapi menurut Alkitab, kita harus sedemikian tegas
terhadap pelanggaran hukum. Tidak ada toleransi. Ya, kita terus. Bila kita ikuti pengalaman Musa dan Elia yang bahkan lebih keras daripada Yesus sampai menghilangkan nyawa orang banyak, kita bisa lihat bahwa kunci sorga saat itu berada dalam tangan mereka. Saudara bisa baca Amaran Sekarang Jilid 2 nomor 29, kebenaran yang diterapkan di bumi diterapkan juga di sorga. Terorak di bumi, terorak juga di dalam sorga. Keputusan mereka menentukan bagi nasib mereka semua. Sorga sepakat dengan keputusan mereka. Demikian pula satu lagi, bila kita ingat cerita Ananias dan Safira, kematiannya bukanlah kehendak Petrus. Petrus hanya bertanya, ya kan? Ya, hanya menegur pelanggaran hukumnya. Kenapa kamu berbuat demikian? Langsung mati itu Ananias dan Safira. Tetapi sorgalah yang mengeksekusi mereka berdua. Sebaliknya, contoh lain, nah, ini kita lihat. Ini adalah orang-orang yang dikasih kunci sorga. Ya, tadi kita baca kunci sorga. Sekarang kita lihat apakah sorga selalu berkenan dengan setiap orang-orang yang berbicara tentang kutuk. Ya, Dela geser deh. Ya, sekarang kita lihat dari pengalaman Bileam, kita dapat gambaran bahwa bukan berarti sorga itu akan selalu sepakat dengan nabinya. Ya, terlepas dari Nabi Bileam itu benar atau tidak, tapi sorga itu tidak selalu sepakat dengan nabinya. Kita dapat saksikan ketika Bileam hendak mengkutuk bangsa Israel, sorga tidak berkenan. Tetapi ketika ia berbuat mengucapkan berkat, barulah sorga sepakat dengan kata-katanya. Ya, jadi artinya kita bisa lihat bahwa bagaimana Tuhan melihat sebuah pelanggaran hukum. Tuhan itu panjang sabar, panjang kasih. Tuhan pemurah, pemaaf. Wah, udah semuanya lah orang-orang Pentekosta udah jago lah kalau ngomong. Tapi dalam hal melanggar hukum, Tuhan tidak ada sama sekali toleransi. Kalau kamu mau menganiaya dirinya Yesus, bunuh Yesus, ya, tusuk perutnya Yesus, ya kasih mahkota duri, silahkan meludahi Yesus, silahkan, Tuhan akan berikan pipi kiri, berikan pipi kanan. Tetapi dalam hal kebenarannya, jangan coba-coba, saudara. Tuhan nggak punya panjang sabar untuk pelanggaran. Ya. Tuhan nggak ada toleransi. Kalau kamu menghina Yesus, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Sama halnya dengan kamu harusnya juga sama. Kalau kebenaran kamu diganggu, barulah kamu marah. Kamu tidak ada maaf sama orang. Kamu tidak duduk sejajar dengan mereka. Ya. Kamu tidak akan memaafkan pelanggaran-pelanggaran nambah-nambah kurang-kurang. Ya, menghilangkan atau tipu di mulut kamu tidak akan, harusnya tidak mempunyai toleransi terhadap hal tersebut. Ya. Tapi kalau hal kamu dianiaya, kamu harus panjang sabar. Ya, berikan pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi dalam hal tambah-tambah dan kurang-kurang, saudara jangan punya toleransi terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu. Bahkan malah duduk sejajar dengan mereka. Ya, disinilah dapat kita saksikan mengapa surga membunuh berjuta-juta orang di air bah. Membunuh orang-orang banyak di kota Sodom dan Gomora. Membunuh banyak orang Israel selama perjalanan keluar dari Mesir. Dan ketegasan-ketegasan lainnya dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab. Jawabannya adalah sama. Itu karena apa? Sorga sama sekali tidak ada toleransi terhadap pelanggaran dosa. Pelanggaran hukum adalah sesuatu yang menjijikkan dan tidak ada tempat di dalam, geser, di dalam pemerintahan sorga di seluruh alam semesta. Jadi ingat ya, tidak ada tempat bagi pelanggaran hukum. Makanya itu Tuhan tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi seperti Harun, pikiran-pikiran Harun nanti ditobatkan di dalam. Ya, pertama saat dibaptis dulu lah orang-orang yang kumpulkan dulu, masukkan di dalam kelompok kita, nanti di dalam baru kita perbaiki. Itu pikiran Harun itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu adalah hanya meningkatkan murka Tuhan. Berarti sekarang kita dapat paham bahwa toleransi, simpatik, lembut, pemaaf terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum pada dasarnya adalah hasil dari pekerjaan roh setan yang telah ia lakukan sejak Adam dan Hawa yang belum pernah dipahami manusia bergenerasi dan masih memenangkan hati termasuk umatnya yang telah mengenal amaran-amaran. Ya, saya kasih kata-kata tuh, dan masih memenangkan hati termasuk umat-umatnya yang telah mengenal amaran-amarannya. Jadi bayangin udah pegang tongkat gembala aja masih banyak yang bisa digoyah. Ya, masih bisa dipengaruhi. Karena apa?
karena dibawakan dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang santun, dengan gestur yang menarik, dengan fisik yang ganteng lah, potongan yang berkarisma lah segala macam. Padahal itu sarana setan. Ya itu semua adalah alat-alatnya setan. Sedangkan Tuhan, coba lihat tindakannya dengan galak, dia obrak-abrik itu Ka'bah. Dia bunuh 3.000 orang, dia bunuh 250 orang. Air bah dia hancurkan semuanya. Oke, ya kita sudah lewat dari jam 6. Kira-kira demikian ya. Kita sementara ini sampai di sini saja dulu. Habis ya, Del? Oke, kita lanjut lagi 2 minggu yang akan datang. Jadi ini pelajaran tentang pentingnya kesadaran. Saudara-saudara, saya sengaja tampilkan pelajaran ini karena banyak dari kita, dari sahabat ke sahabat, dari Zoom ke Zoom, saya amati kita belum tergugah. Ya. Saya ajak tulisan ini untuk menunjukkan saudara, kesadaran itu penting. Tanpa kesadaran, semuanya itu tidak ada manfaat. Ya, kita nggak punya lagi kita nggak punya lagi Adam, kita nggak punya lagi seorang Musa untuk bantuin kita memohon kepada Tuhan pertobatan. Kita harus bangunkan diri kita sendiri. Mungkin kira-kira demikian pembelajaran sahabat ini. Nanti kita akan lanjut lagi 2 minggu yang akan datang. Mari kita bertelut, saya yang memimpin. Tuhan Bapa kami yang bertata